Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Han Li sangat gembira. Dengan lambaian tangannya, ketujuh pil emas itu berputar dan terbang keluar dari kuali secara berurutan. Han Li memasukkannya ke dalam botol batu giok seukuran telapak tangan. Setelah menyimpan botol batu giok, dia menghela nafas panjang dan berjalan keluar dari aula. Di luar aula, Han Li melihat sekeliling dan melambaikan tangannya. Cahaya perak melintas di sampingnya, dan pintu cahaya perak perlahan terbuka. Jiwa yang menangis berjalan keluar dari pintu. "Tuan, ini." Jiwa yang menangis melihat sekeliling dan berkata, "Kami saat ini berada di alam rahasia rumah abadi yang tidak diketahui. Aman untuk saat ini. Saya berencana untuk mengasingkan diri di sini untuk sementara waktu. Jika saya dapat meningkatkan kultivasi saya akan memiliki lebih banyak cara untuk melindungi diri saya ketika kita sedang diburu oleh Istana Abadi," kata Han Li. The Weeping Soul mengangguk dan berkata, "Kami telah mendatangkan malapetaka di Istana Keabadian Asal Emas dan membunuh Tuan Istana. Saya khawatir berita itu telah menyebar ke seluruh alam abadi. Pengadilan surgawi tidak akan membiarkan ini pergi untuk apapun alasannya. Mereka pasti akan mengirim Grand Zenith Heavenly seperti Kimozi. Yang terbaik adalah tetap di sini. Guru, Anda bisa mengasingkan diri tanpa khawatir, aku akan melindungimu," kata jiwa yang menangis dengan yakin. Pintu masuk ke alam rahasia rumah abadi ada di sana. Ada batasan asli yang dibuat di sekitarnya. Anda hanya perlu memperhatikan sisi itu. Han Li menunjuk ke langit di kejauhan, di mana ada celah yang nyaris tak terlihat di tengah awan. "Baiklah, aku akan menjaga alun-alun di depan. Aku akan melindungimu," jawab jiwa menangis. Han Li tiba-tiba menyadari perubahan pada Weeping Soul, dan ekspresinya sedikit berubah. "Kalau dipikir-pikir, auramu sepertinya sudah tumbuh banyak." Jiwa yang menangis tersenyum dan berkata, "Guru, Anda memiliki mata yang bagus. Sejak saya bangun, saya bisa merasakan sedikit kekuatan hukum di dalam tubuh saya, dan itu terus pulih dan tumbuh. Namun, itu dibarengi dengan rasa lapar yang selalu sulit dipuaskan," kata Weeping Soul Beast sambil tersenyum. "Kelaparan?" Han Li bingung. Jiwa yang menangis berpikir sejenak dan berkata, "Saya tidak yakin. Saya hanya merasa sedikit kosong di perutku. Hanya setelah saya melahap banyak hantu baru merasa sedikit lebih baik. Jika saya bertemu dengan seorang kultivator hantu di masa depan, saya bisa mencobanya. Baiklah, aku akan mengasingkan diri di depan aula itu. Saya akan menyerahkan sisanya kepada Anda," kata Han Li sambil tersenyum. Dengan itu, mereka berdua melewati petak bunga dan tiba di aula depan. The Weeping Soul Beast berjalan ke jam matahari di tengah alun-alun sebelum duduk dengan menyilangkan kaki. Sementara itu, Han Li berbalik dan berjalan ke dalam istana. Perabotan di aula sama seperti sebelumnya, kecuali layar yang menghalangi pintu masuk ke lubang api 5 warna dan 3 futon batu giok putih. Han Li datang ke sajadah di tengah dan duduk bersila. Setelah diam-diam mengatur napasnya sejenak, dia membuka matanya dan mengeluarkan botol giok putih. Dia menuangkan pil emas dan melemparkannya ke mulutnya. Begitu pil itu masuk ke perutnya, kekuatan hukum yang kaya segera menyebar dari perut Han Li. Itu pertama kali mengisi dantiannya, dan kemudian mulai mengalir ke anggota tubuh dan tulangnya. Han Li menutup matanya sedikit dan memfokuskan pikirannya. Dia buru-buru menjalankan seni fantasi 5 elemen utama untuk memandu kekuatan hukum waktu menuju titik akupuntur tertentu di tubuhnya. Setelah beberapa saat, dia sedikit mengernyit dan membuka matanya. Ada kilatan keterkejutan di matanya. Sajadah giok putih di bawahnya memiliki pola melingkar yang seperti riak air. Mereka menyala dengan lapisan lingkaran cahaya emas yang perlahan beriak dari tubuhnya. Kemudian, 2 sajadah kosong lainnya juga beriak dengan cahaya keemasan.
Seolah-olah lapisan cairan emas telah dituangkan ke seluruh aula, menyebabkan riak cahaya keemasan beriak di udara. Han Li merasa dia dikelilingi oleh fluktuasi khusus dari hukum waktu. Seluruh orangnya jatuh ke dalam keadaan aneh yang tak terlukiskan. Dia sangat gembira dan buru-buru menenangkan pikirannya. Dia memberi isyarat dengan kedua tangan dan menjalankan seni fantasi 5 elemen utama lagi. Saat dia menjalankan metode kultivasi, 5 bola cahaya keemasan muncul di sekeliling tubuhnya dan berputar di sekelilingnya. Mereka adalah roda kebenaran, botol waktu yang dimurnikan, kayu Dewa Donyi, dan 3 objek hukum waktu lainnya. Pada kelima objek hukum waktu ini, lebih dari 1.600 bola pola Dao berkilat, dan fluktuasi yang kuat dari hukum waktu dipancarkan darinya, membuat jantung seseorang berdebar. Setelah manifestasi roda kebenaran dan harta karun lainnya muncul, cahaya keemasan yang menyelimuti seluruh istana emas mulai menyatu seperti kelopak bunga, menyelimuti Han Li di dalamnya. Pada akhirnya, itu berubah menjadi kuncup bunga emas besar. Han Li merasakan kekuatan hukum waktu mengalir ke dalam tubuhnya, dan dia tiba-tiba merasa sangat terkejut. Dia tahu pasti ada rahasia tersembunyi di alam rahasia ini, tetapi sekarang masalah kultivasi adalah yang paling mendesak, dan semuanya hanya bisa menunggu sampai dia keluar dari pengasingan. Waktu berlalu, dan lebih dari 200 tahun telah berlalu. Di alun-alun batu giok putih di Immortal Mansion Secret Realm, seorang gadis berpakaian hitam duduk bersila di sebelah jam matahari, melihat Void Crack di kejauhan. Matanya sedikit suram, dan tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Di bahunya, ada orang perak kecil duduk bersila. Tingginya hampir 5 inci, dan seluruh tubuhnya ditutupi api perak. Ada 7 api berwarna berbeda di kepalanya, dan sepertinya dia memiliki rambut api 7 warna. Gadis itu adalah jiwa menangis, dan anak kecil yang duduk di bahunya adalah burung esensi api, yang telah keluar dari pengasingan. Setelah sepenuhnya memurnikan cinabar api 7 warna, ketinggian Firibird dalam bentuk manusianya jelas meningkat banyak. Di kepalanya, bahkan ada 7 helai api 7 warna yang sangat dikenali. Berbeda dengan gadis itu, yang melihat Void Crack di kejauhan, orang perak kecil itu menghadap ke aula emas di belakangnya, dan dia mengayunkan kedua kakinya yang ramping, terlihat sedikit tidak senang. Roh kecil, apakah kamu juga berharap Tuan akan keluar dari pengasingan secepat mungkin? The Weeping Soul merasakan suasana hati Essence Flame Firebird dan bertanya sambil tersenyum. Yang terakhir mengangguk berat, dan api 7 warna di kepalanya tiba-tiba berkedip beberapa kali. Jiwa yang menangis tahu bahwa anak kecil itu sangat ingin menunjukkan kepada Han Li kekuatan cinabar api 7 warna yang telah ditelannya, dan dia menggelengkan kepalanya dengan pasrah. Ketika baru saja keluar dari pengasingan beberapa hari yang lalu, api perak di tubuhnya telah terbungkus gumpalan api 7 warna, dan hampir tidak dapat menekannya dan membakar semua pohon di dunia rahasia. Untungnya, jiwa menangis telah bertindak tepat waktu untuk mencegah api menyebar ke bangunan. Namun, pohon-pohon di depannya semuanya telah terbakar, dan bahkan setengah dari kotak batu giok putih telah hangus menjadi hitam. Tepat pada saat ini, seluruh alun-alun tiba-tiba bergetar hebat, dan bahkan seluruh alam rahasia pun mulai bergetar. Mata jiwa menangis menyipit, dan tiba-tiba melompat ke udara. Essence Flame Firebird di bahunya sepertinya terkejut, dan terhuyung-huyung dan hampir jatuh dari bahu Weeping Soul. Setelah terbang ke udara, Weeping Soul melihat ke bawah dan melihat bahwa kabut abu-abu yang menyelimuti tepi dunia rahasia bergolak dengan hebat, dan tampaknya samar-samar mundur. Saat kabut abu-abu mundur, area alam rahasia kediaman abadi secara bertahap meluas. Ini yang ketiga kalinya sejak awal bulan, jiwa menangis bergumam. Ini bukan pertama kalinya dia melihat sesuatu seperti ini, tetapi setiap kali, kabut yang bergolak tampak meningkat, dan area yang terekspos di sekitarnya semakin besar.
Setelah sekitar 10 napas, getaran di tanah benar-benar menghilang, dan kabut kelabu di sekitarnya secara bertahap berhenti bergolak. Jiwa yang menangis melihat ke istana emas tempat Han Li mengasingkan diri, dan ada sedikit kekhawatiran di matanya. Sejak 80 tahun yang lalu, Han Li telah menembus ranah Dewa Tai tahap akhir, dan pada saat itu, dia telah menyebabkan beberapa fenomena aneh di alam rahasia. Namun, untuk beberapa alasan, dia tidak memilih untuk keluar dari pengasingan saat itu, dan terus berkultivasi sampai sekarang. Pada malam hari, istana emas dipenuhi dengan cahaya, dan kuncup bunga emas tembus pandang berdiri di tengah istana. Di dalam kuncup bunga, orang bisa melihat Han Li duduk bersila, dan kulitnya bening seperti batu giok yang indah, hampir transparan. Melalui permukaan kulitnya, seseorang bahkan dapat melihat tulang emas yang samar dan meridian serta pembuluh darah yang jelas di dalamnya. Di permukaan tubuhnya, lubang abadi berkelap-kelip dengan cahaya keemasan, ada total 359 lubang. Kultivasi Han Li saat ini telah mencapai puncak Dewa Tai. Di bawahnya, cahaya pola melingkar pada 3 kaus kaki giok putih menjadi agak redup, dan tidak ada lagi riak cahaya keemasan. Jelas, kekuatan hukum waktu yang terkandung di dalamnya hampir habis. Pada saat ini, mata Han Li yang tertutup rapat tiba-tiba bergetar sedikit, dan dia perlahan membukanya. Sepertinya ada cahaya keemasan memancar dari matanya, dan panjangnya 3 inci. Fiuh! Dia tiba-tiba membuka mulutnya, dan gumpalan kabut putih perlahan dihembuskan darinya. Setelah beberapa saat, ekspresi Han Li sedikit tenang, dan dia perlahan mengedipkan matanya. Semua fenomena aneh di sekitarnya mulai menghilang perlahan seperti kabut, dan bahkan cahaya keemasan di matanya menghilang. Pada saat ini, esensi, ki, dan jiwa seluruh tubuhnya telah lengkap, dan cahaya ilahi seluruh tubuhnya tertahan. Pada pandangan pertama, seseorang mungkin tidak merasakan sesuatu yang aneh, tetapi jika memandangnya sejenak, orang akan merasa bahwa tubuhnya tampaknya diselimuti oleh lapisan cahaya ilahi yang samar-samar terlihat, yang merupakan tanda bahwa tubuh Dewa Giok Tai seharusnya ketika itu telah mencapai keadaan yang benar-benar transparan. Sepertinya ini satu-satunya cara, mustahil untuk menerobos ke ranah Grand Zenith dalam sekali jalan. Han Li bergumam. Setelah mengatakan ini, dia menertawakan dirinya sendiri, merasa bahwa dia terlalu serakah. Hanya dalam lebih dari 200 tahun, dia langsung mencapai puncak ranah Dewa Tai dari tahap tengah, dan hanya selangkah lagi untuk menjadi Grand Zenith. Meskipun ia mendapat dukungan dari lingkungan yang aneh ini, bantuan dari 7 Dao Kores dengan hukum waktu, dan lebih dari 900 bukaan abadi yang dibuka sebagai fondasi, kecepatan terobosan seperti itu masih mengejutkan. Jika ini menyebar, kebanyakan kultivator tidak akan mempercayainya sama sekali. Saat Han Li memikirkan hal ini, dia juga sangat gembira. Setelah duduk diam sejenak, dia perlahan berdiri dan meregangkan tubuhnya. Seluruh tubuhnya mengeluarkan suara berderak seperti kacang pecah. Saat dia hendak keluar dari aula, dia tiba-tiba mendengar suara klik lembut. Alis Han Li berkerut saat dia melihat ke arah sumber suara. Sebuah retakan tiba-tiba muncul pada kaus kaki Katail giok putih yang telah dia duduki. Kemudian, itu pecah. Namun, hal yang aneh adalah bantal itu tidak pecah menjadi beberapa bagian setelah hancur. Sebaliknya, itu berubah menjadi lapisan bubuk putih yang tersebar di seluruh aula. Pada saat yang sama, seluruh aula emas mulai bergetar hebat, dan fluktuasi aneh menyebar dari dalamnya. Han Li sedikit terkejut, lalu dia mundur dan terbang langsung ke alun-alun batu putih. Namun, ketika dia tiba di luar aula, dia menemukan bahwa goncangan di luar bahkan lebih hebat daripada goncangan di dalam. Tuan, apa yang terjadi? The Weeping Soul Beast buru-buru terbang dengan esens Flame Fury Bird. Aku tidak tahu. Sepertinya aku telah memicu semacam mekanisme di rumah abadi ini.
Aku khawatir sesuatu akan terjadi di dalam dunia rahasia, kata Han Li dengan serius sambil meliriknya. Jika itu masalahnya, mari kita tinggalkan tempat ini secepat mungkin, kata Weeping Soul Beast dengan tergesa-gesa. Sayang sekali, Han Li mengangguk dan menghela nafas. Jelas ada banyak rahasia yang tersembunyi di rumah abadi ini, tetapi tidak ada waktu untuk menjelajahinya. Setelah mengatakan itu, keduanya berbalik dan hendak terbang menuju celah di langit. Namun, saat mereka berbalik, mereka berdua tertegun. Retakan dalam kehampaan yang menghubungkan bagian dalam dan luar dunia rahasia telah menghilang. Ekspresi Weeping Soul Beast sedikit berubah saat dia buru-buru berkata, bagaimana ini mungkin? Kamu bisa bertanya pada Little Goblin jika kamu tidak percaya padaku, Weeping Soul Beast buru-buru berkata saat ekspresinya sedikit berubah. Anak api perak, yang masih duduk di bahunya, buru-buru berdiri dan mengangguk. Api 7 warna di kepalanya juga bergetar hebat. Saya percaya bahwa sesuatu pasti telah terjadi pada dunia rahasia ini, kata Han Li dengan anggukan. Dia sudah memperhatikan perubahan pada esens Flame Firebird, tapi dia tidak punya waktu untuk menanyakannya. Itu benar, selama pengasinganmu, alam rahasia ini telah bergetar lebih dari 10 kali. Yang paling intens adalah saat kamu menerobos ke tahap akhir. Termasuk saat ini, sudah ada 4 gempa seperti itu dalam sebulan terakhir. Dengan setiap getaran, kabut di sekitar alam rahasia akan sedikit surut, dan area baru akan terungkap, jelas Weeping Soul Beast. Apakah kamu sudah menyelidiki tempat-tempat itu? Apakah kamu menemukan sesuatu yang aneh? Han Li bertanya dengan cemberut. Saya baru sekali ke sana, dan saya tidak menemukan sesuatu yang aneh. Namun, frekuensi getaran menjadi semakin sering, dan saya tidak berani pergi sendiri, jadi saya berjaga di sini, kata Weeping Soul Beast sambil menggelengkan kepalanya. Alis Han Li berkerut saat mendengar ini, dan saat dia merenungkan apa yang sedang terjadi, ledakan keras tiba-tiba meletus dari istana di depannya, diikuti seberkas cahaya keemasan yang tebalnya lebih dari 1000 kaki tiba-tiba meletus dari istana sebelumnya, menjulang tinggi ke angkasa. Kemudian, getaran di aula tiba-tiba mereda. Kebingungan di hati Han Li tidak bisa dihilangkan saat dia melihat ini, dan sosoknya berkelebat dengan niat mendekati aula sekali lagi. Pada akhirnya, dia dihalangi oleh kekuatan tak berbentuk, dan dia sebenarnya tidak bisa mendekati pintu sama sekali. Tuan, apakah Anda merasa bumi perlahan naik? The Weeping Soul Beast tiba-tiba bertanya. Perhatian Han Li terfokus pada cahaya keemasan, dan dia langsung bereaksi setelah mendengar kata-katanya. Dia terbang ke udara dan melihat sekeliling. Kabut abu-abu di tepi alam rahasia melonjak hebat, dan wilayah baru mulai muncul sedikit demi sedikit dalam pandangan Han Li. Di luar alam rahasia rumah abadi, di tengah pegunungan asal emas, Ngarai Sutra Azure. Tanah berguncang tanpa henti, menghasilkan suara keras seolah-olah ada gempa bumi. Ini adalah naga bumi yang berbalik. Penduduk desa Surplus Grain bergegas keluar dari rumah mereka dan datang ke ruang terbuka di luar. Tepat pada saat ini, ledakan besar yang terdengar seperti petir bergema dari bawah tanah, dan kemudian pilar cahaya emas yang sangat besar tiba-tiba melonjak dari arah Whitehead Gorge. Itu melesat ke langit dan melesat ke awan, dan mewarnai awan di area seluas beberapa ratus kilometer emas. Pilar cahaya itu sangat tebal, dan bahkan gunung-gunung di dekatnya tampak sangat kecil. Dengan pilar cahaya emas sebagai pusatnya, Yuan Ki surga dan bumi di dekatnya berfluktuasi dengan hebat. Awan keemasan di langit tidak bergerak, menghasilkan serangkaian suara gemuruh seolah-olah ribuan kuda sedang berlari kencang. Penduduk desa Surplus Grain Village tercengang oleh pemandangan ini. Ini keajaiban, yang abadi telah muncul. Tidak ada yang tahu siapa yang berteriak, tetapi penduduk desa Surplus Grain berlutut di tanah dan menyembah tiang cahaya emas. Belum lagi penduduk desa Surplus Grain Village yang bodoh,
7 atau 8 sinar cahaya terbang dari tenggara Cian Silekol. Dalam sekejap mata, mereka tiba di dekatnya dan berhenti lebih dari 10 mil jauhnya. Setelah cahaya memudar, beberapa kultivator muncul. Pemimpinnya adalah seorang wanita tua berambut abu-abu di ranah Dewa Emas, memegang tongkat ular kuning di tangannya. Yang lainnya semuanya pemuda dan pemudi, yang semuanya hanya berada di tahap dewa sejati. Mereka semua mengenakan jubah berbulu kuning yang sama, dan sepertinya mereka berasal dari sekte yang sama. Melihat fenomena aneh di depan, para pemuda dan pemudi tampak heboh. Bibi bela diri Lin, fenomena aneh seperti itu tampaknya menjadi harta karun. Itu pertanda bahwa dunia rahasia telah muncul. Ayo turun dan lihat, kita akan mendapat masalah jika orang lain datang, seorang pria berkulit putih itu berkata dengan penuh semangat kepada wanita tua berambut abu-abu itu. Yang lain juga mengangguk setuju, ingin mencobanya. Jangan bertindak gegabah. Fenomena ini memang pertanda bahwa harta telah muncul, tetapi belum sepenuhnya muncul, jadi turun sekarang tidak akan membantu. Lebih jauh lagi, fenomena ini bukanlah masalah kecil. Itu bukan sesuatu yang bisa kita kendalikan. Cepat kirim pesan kembali ke sekte dan beritahu master sekte tentang situasi di sini. Ekspresi wanita tua berambut abu-abu itu juga agak gelisah, tapi dia tetap mempertahankan ketenangannya. Ketika pemuda dan pemudi mendengar ini, mereka segera mengeluarkan cakram susunan komunikasi untuk menghubungi sekte tersebut. Pada saat ini, 2 sinar cahaya terbang dari jauh dan tiba di dekat kolom. 2 kultivator berjubah hitam dengan wajah muram muncul. Mereka berdua adalah Dewa Emas. Itu orang-orang dari sekte setan hitam, kata seorang pemuda di belakang wanita tua itu dengan suara rendah. Abaikan mereka, kemarilah. Wanita tua berambut abu-abu itu melirik kedua pria itu dan membawa mereka ke puncak gunung terdekat. Kedua kultivator berjubah hitam memandangi wanita tua berambut abu-abu dan yang lainnya, lalu mengalihkan pandangannya dan terbang ke puncak gunung terdekat. Kemudian, mereka mengeluarkan perangkat komunikasi dan menghubungi orang lain. Fenomena pilar cahaya besar yang naik ke langit di tengah pegunungan Gold Origin menyebar dengan cepat. Segera, berbagai kekuatan di pegunungan asal emas mengetahuinya, dan semakin banyak orang datang ke tempat ini. Dalam sekejap mata, setengah bulan telah berlalu. Pilar cahaya emas tidak hanya tidak melemah, bahkan tampak semakin kuat. Di dalam dunia rahasia, Han Li berdiri di dunia rahasia, matanya bersinar. Saat alam rahasia berguncang, kabut abu-abu di ujungnya dengan cepat menghilang. Pada saat ini, ruang di dalam dunia rahasia telah berlipat ganda, secara bertahap mengungkapkan penampilan aslinya. Di sisi kiri dan kanan hutan lebat, 2 gunung emas yang tinggi dan terus-menerus muncul, menjulang ke langit. Mereka seperti 2 dinding parit alami, mengapit hutan lebat di tengahnya, membentuk medan ngarai yang sangat besar. Dari pinggang ke atas, pegunungan emas di kedua sisinya diselimuti oleh kabut abu-abu tebal, sehingga tidak mungkin untuk melihat penampakan sebenarnya dari pegunungan tersebut. Hal yang paling aneh adalah rantai abu-abu setebal tangki air menggantung dari kabut abu-abu sampai ke kaki gunung, seperti air terjun. Busur listrik abu-abu menyala di rantai, mendesis, tampak agak menakutkan. Han Li terbang dan mendarat di kaki salah satu gunung. Melihat rantai abu-abu itu, dia ragu sejenak, lalu mengulurkan tangan dan menyentuhnya. Sambaran petir abu-abu keluar dari rantai seperti ular, menghantam tubuhnya. Han Li mengeluarkan erangan teredam, tubuhnya mundur selangkah. Area yang disambar petir itu hangus hitam. Dia mengedarkan energi spiritual surgawinya, dan tubuhnya yang hangus dengan cepat pulih. Jejak kejutan melintas di matanya. Petir abu-abu sangat kuat. Bahkan dengan tubuhnya yang keras, dia masih merasa sulit untuk menahannya. Dan ini hanya satu sambaran petir. Jika lebih banyak petir menyambarnya,
dia tidak dapat menjamin bahwa dia tidak akan terluka. Han Li mengalihkan pandangannya dari puncak gunung. Pintu masuk ke ruang di belakangnya adalah kekosongan yang stabil. Dia melihat ke arah kedalaman ngarai yang dibentuk oleh dua gunung. Kabut abu-abu di sana terus menghilang, mengungkapkan jalan yang mengarah ke kedalaman dunia rahasia. Sosoknya bergerak, dan dia terbang ke arah itu. Pada saat yang sama, area dalam radius 1000 mil di sekitar Jurang Sutra Hijau sudah dipenuhi oleh puluhan ribu kultivator. Ada banyak sekte dan faksi, dan berbagai wilayah dengan berbagai ukuran mulai terbagi. Tidak apa-apa untuk serigala tunggal, selama mereka menemukan tempat untuk berdiri, tetapi untuk sekte dan faksi dengan banyak orang, mereka membutuhkan area yang luas. Area yang paling dekat dengan pilar cahaya saat ini ditempati oleh 7 atau 8 sekte dan faksi. Gunung yang awalnya ditempati oleh wanita tua berambut abu-abu dan kelompoknya telah diambil, dan mereka sekarang didorong ke belakang. Ada 3 orang lagi dalam kelompok mereka. Salah satunya adalah seorang pria parubaya dengan kulit kuning, seorang wanita muda yang mempesona, dan seorang pria tua berambut putih. Mereka bertiga semuanya adalah Dewa Emas, terutama pria berwajah kuning, yang telah mencapai tahap akhir Dewa Emas. Berdiri di depan kelompok, dia tampaknya menjadi pemimpin. Bab Ling Xiao, Rumah Bebas Khawatir, Kota Bercahaya, Rumah Wangi Tinta, Lembah King Suo, Rumah Ling Yue, Villa Awan Putih. Faksi peringkat teratas dari pegunungan asal emas sebenarnya ada di sini, dan mereka benar-benar merebut wilayah kita. Wanita berambut abu-abu melihat beberapa sekte di depan, terutama dari Ling Yue, dan berkata dengan suara yang dalam. Wilayah yang sebelumnya mereka tempati telah direnggut oleh rumah Ling Yue. Tidak ada yang bisa kita lakukan. Siapa yang meminta kita menjadi lebih lemah? Sekte-sekte itu semuanya memiliki ahli Dewa Tai yang memegang benteng. Bagaimana sekte angin kuning kecil kita bisa bersaing dengan mereka? Pria berwajah kuning itu menghela nafas. Menurut situasi yang telah kita selidiki akhir-akhir ini, fenomena di sini seharusnya adalah lahirnya alam rahasia atau tempat tinggal abadi. Dalam hal berburu harta karun, itu tidak harus bergantung pada kekuatan seseorang. Keberuntungan lebih penting, wanita parubaya lainnya mendengus dan berkata. Ketika yang lain mendengar ini, meskipun mereka tahu bahwa itu sebagian besar untuk menghibur diri mereka sendiri, mereka tetap mengangguk setuju. Itu aneh. Sekte pedang surgawi dan sekte air surgawi tidak berada di pegunungan asal emas. Mereka terlalu jauh dari sini. Tidak apa-apa jika mereka belum datang, tetapi mengapa saya tidak melihat siapapun dari istana abadi? Pria tua berambut putih itu mengerutkan kening saat berkata,